Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam program Gemar, Gerakan Membaca Kitab Rutin. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita patut bersyukur karena kita dapat berjumpa lagi di dalam program ini. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena saya menerima berkat yang sungguh amat luar biasa di dalam perenungan saja saya melalui Gemar. Puji Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu, kita perlu ketahui latar belakang penulisan ayat ini ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, di dalam penderitaan, beliau mampu memberi kekuatan kepada jemaat di Filipi melalui surat-surat yang dituliskannya. Banyak dari kita menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu hanya berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, hidup yang berbahagia, berkat yang berkelimpahan, ya, sesuatu yang baik. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang baik. Tetapi melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa di dalam penderitaan bagi Tuhan itu juga adalah kasih karunia melalui teladan Rasul Paulus yang sudah kita baca tadi, ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam penjara, di dalam penderitaannya, Rasul Paulus merasa menerima kasih karunia yang begitu besar dan yang sempurna dari Tuhan. Ya, tidak semua orang bisa bertahan di dalam penderitaan karena nama Yesus. Banyak sekali kita mendengar anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan hanya gara-gara di dalam pengikutannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan mengalami penderitaan-penderitaan. Karena penderitaan itu mereka tidak dapat bertahan dan meninggalkan Tuhan. Banyak juga kita mendengar orang-orang yang tidak dapat bertahan dalam penderitaan, di dalam kesendirian, jomblo, tidak ada pasangan, sehingga mereka mengambil jalan pintas, ya, siapapun aja asal mau dengan dia, maka dia menikah dengan dia. Hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang masih jomblo, ingat bahwa bukan Tuhan tidak menjawab doa-doa Bapak Ibu, tidak memberikan jodoh, tetapi Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk memberikan jodoh bagi Bapak Ibu Saudara yang masih jomblo, yang masih sendiri. Yakini, percayai, imani statement saya, dan percayalah tidak lama lagi Tuhan akan menjawab doa saudara-saudara semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu merupakan kasih karunia jika kita dapat bertahan dalam penderitaan karena namanya. Kita baca satu ayat yang mendukung pernyataan Rasul Paulus ini. Kita baca di dalam 1 Petrus 2, Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-24 saya bacakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, mungkin penderitaan kita saat ini tidak sama dengan penderitaan Rasul Paulus yang harus dipenjarakan, harus dipukul, harus menderita karena pemberitaan Injil. Mungkin kita menderita karena kita berbuat baik. Bapak Ibu sering mendengar cerita, Pak, gimana Pak, saya ini sudah menyapa dia, shalom,
dengan wajah berseri-seri Pak, tapi dianya melengos Pak. Kita sering dengar cerita seperti itu. Bapak Ibu yang mengalami hal tersebut, anggaplah itu suatu penderitaan bagi engkau. Kaitkan dengan penderitaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, itu Bapak Ibu sedang menerima kasih karunia yang sempurna dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu harus meyakini ketika ada seseorang yang berbuat itu kepada Bapak Ibu tulus dengan berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan, yakinlah itulah kasih karunia Tuhan sedang nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin penderitaan kita juga tidak seperti Rasul Paulus, tidak menderita dalam penjara. Mungkin penderitaan kita karena pengikutan kita kepada Tuhan, karena kita mengikuti jejaknya. Apa sih jejaknya Tuhan? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-23 tadi, dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, ketika Tuhan dicaci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Bapak Ibu, mungkin penderitaan kita seperti ini. Kita dicaci maki, kita tapi menahan diri supaya tidak membalas caci maki. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Bapak Ibu melakukan firman Tuhan ini, mungkin Bapak Ibu menderita batin, menderita hatinya, aduh Tuhan nggak bisa, tetapi saudara terus bertahan, saudara terus berusaha untuk bertahan, untuk tetap berbuat baik, untuk tetap memberkati. Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan sedang dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Haleluya. Yesus sendiri mengatakan, ya, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Betul ya Bapak Ibu, pipi kiri berikan pipi kanan. Nah, mungkin dunia menertawakan kita, membodoh-bodohkan kita. Oh bodoh kamu, kamu ditampar pipi kiri kok ya mau pipi kanan, mau ditampar pipi kanan. Yo, harus kita membela diri. Tidak Bapak Ibu, tidak, jangan. Mari kita ingat satu ayat di dalam 1 Korintus 1 ayat 21, saya bacakan. 1 Korintus 1, sebentar Bapak Ibu ya, 1 Korintus 1 ayat yang 1 Korintus 1 ayat yang 21. Kan, 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kalau setinggi-tingginya hikmat dunia ini tidak dapat membawa hidup seseorang mengenal lebih dekat kepada Allah, maka sebaliknya, setiap orang yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menderita karena Tuhan. Jangan takut menderita karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena saat kita menderita karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, disitulah kasih karunia Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan kita pasti diselamatkan. Bapak Ibu, saya ulangi statement saya. Jangan pernah takut menderita karena Tuhan. Jangan pernah takut menderita karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena di saat kita menderita karenanya, disitulah kasih karunia Tuhan yang sempurna. Kasih karunia Tuhan yang sempurna dalam hidup kita dinyatakan. Dan kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sungguh dikuatkan melalui firman renungan Gemar pada pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini karena kasih rahmat-Mu Kau nyatakan, kasih-Mu Kau nyatakan, kebenaran-Mu Kau nyatakan untuk menuntun hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau menderita karena kebenaran, kami mau menderita karena kami melakukan kebenaran, kami mau menderita karena nama-Mu. Tuhan, ajar kami, beri kekuatan kepada kami untuk kami tetap bertahan di dalam penderitaan demi penderitaan untuk Engkau. Sebab kami tahu sekarang Tuhan, penderitaan yang kami alami ini Tuhan, itulah adalah bukti kasih karunia-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kami yakin percaya, kami akan dimuliakan, kami akan menerima keselamatan yang kekal daripada Engkau. Pimpin kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau berjalan mengikuti jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami pada pagi hari ini sampai kesudahan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sepanjang hari ini. Yakin percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Amin.